Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hidup kami sudah aman karena Engkau yang ambil alih. Ketika Tuhan yang mengambil alih di tengah keadaan sesulit apapun, kami percaya pengendalian Tuhan itu pasti membawa kami, pasti menyelesaikan pertandingan sampai akhir, dan Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, urapi bibir hamba-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Halo, Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya ya untuk bisa sharing firman. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana terbentur untuk terbentuk. Ya, di akhir zaman ini banyak orang, kita tidak mau terbentur, kita maunya enak-enak, tidak usah terbentuk, tapi masuk surga. Gak melewati masa sukar, pemurnian, karena kita hari-hari ini, Tuhan punya target, bukan kita ini hidup nyaman di dunia, tapi Tuhan mau membentuk saudara dan saya hari ini. Pikul salib tapi kaya di hadapan Allah. Ada berapa pikul dosa, dikit-dikit tidak apa-apa. Yang penting kaya di dunia. Tidak kaya di hadapan, yang penting masuk surga. Saudara tahu tidak kapan kematian itu tiba? Kapan visa hidup saudara habis? Bisa sewaktu-waktu. Tidur aja bisa nggak bangun. Orang aja hanya tersedak bisa mati. Ya, saya punya mama, teman saya, teman baik, hanya tersedak loh saudara. Tidak terlalu tua saudara, usianya masih 60, hanya tersedak meninggal. Lah ini hidup ini rapuhnya seperti ini. Makanya hari ini yuk, kalau siapapun yang lagi terbentur dengan banyak masalah, hutang tidak selesai-selesai, masalah bertubi-tubi, mengucap syukurlah. Seperti lagu yang dinyanyikan Frans tadi. Waktu badai terjadi, jujur hidup saya ketemu Tuhan, cinta Tuhan, saya bisa mengasihi Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan jadi alatnya. Waktu saya menghadapi badai, saya bertemu dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan saya dengan benar, itu pada waktu saya mengalami badai. Dan badainya bukan badai yang biasa-biasa, saudara. Kita ini percaya bahwa dalam hidup saudara dan saya, kejadian hidup saudara dahsyat dan ajaib. Nggak mungkin badaimu biasa-biasa, tapi kejadian hidup saudara mau menuntut yang dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan punya target hari ini buat siapapun saudara. Yuk, kita ini bukan hebat karena kita bisa melayani, karena kita bisa khotbah, karena kita bisa doa profetik, bisa menubuatkan ini dan itu. Kita bisa punya rumah mewah, kita punya pabrik 10, bukan itu saudara. Tapi yang Tuhan cari hari-hari ini adalah orang yang mau siap dibentuk, orang yang kaya di hadapannya, hidupnya walaupun sederhana, tidak punya rumah mewah, sekalipun tidak punya mobil mewah, tapi kalau dilihat Tuhan, hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tulus, tanpa punya motivasi, ikut Tuhan, setia ikut Tuhan, bukan hanya kejar Tuhan dan berkatnya, tapi setia ikut Tuhan dan prosesnya. Pikul salib, sangkal diri, itu bentuk kesetiaan saudara. Jangan pikir kalau penderitaan dunia berkata aib, dunia berkata kasihan deh lu. Tapi kalau saudara dan saya hari ini setia pikul salib karena saudara mengasihi Tuhan, dan saudara berkata, aku siap hari ini terbentur dengan banyak hal, tapi aku mau supaya dengan terbenturnya masalah, aku terbentuk menjadi satu bejana di tangan Tuhan, di mana nilaiku hari-hari ini ketika aku terbentur dengan banyak masalah, aku punya nilai, value di mata Tuhan, yaitu semakin mahal, semakin bernilai. Bukan hanya untuk perabot yang urusannya biasa-biasa, tapi untuk perkara yang mulia. Yuk kita lihat ayatnya. 3 hal ya, kalau terbentuk untuk terbentuk itu saya rangkum dalam 3. Yang pertama, karena kita dijadikan Tuhan sebagai kebun anggurnya.
Ya, yang pertama sebagai kebun anggur, yang kedua yaitu karena kita dikasihi Yesus, ya. Yang ketiga yaitu untuk melihat kebaikan. 3 hal kita hari ini yaitu dibentuk sebagai kebun anggur. Kita ini umat yang dikasihi, Wahyu 3 ayat 19, dan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi buat saudara yang hari ini ngalami masalah dibentur tuh enggak enak, saudara. Namanya orang kebentur tuh sakit, pasti ada sesuatu yang hilang, rugi. Tapi tidak perlu takut, karena semua ujian itu pada akhirnya Tuhan mau saudara lulus terbentuk karakter Kristus. Hari ini kalau ujian di dunia itu kita dibiarkan sendiri, ya. Kita ngerjain soal-soal sendiri, nggak ngerti-ngerti sendiri, tapi beda. Ujian bersama Tuhan, ketika kita dibenturkan masalah, Tuhan itu ada di samping saudara, Tuhan dekat. Kalau kita nggak kuat, kita ngomong, Pak, aku nggak kuat, tolong anakku ya Pak, dikasih kekuatan, walaupun jawabannya bukan bim salah bim, tapi ditopang dengan kekuatan sampai saudara sanggup menanggung segala perkara, dan saudara akan kuat. Keluar lebih dari pemenang, makin lama makin kuat. Saudara hari ini mungkin bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak tahu jalan keluar, gimana Tuhan menghadapi ujian ini. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan tunjukkan, walaupun hari ini mungkin jalan itu masih tertutup, Tuhan cuma berkata, waktu hidup saya mengalami kesulitan, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak berdaya, saya waktu menghadapi badai ini, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak kerja, sementara saya punya 3 anak, saya tidak tahu harus melakukan apa. Tapi ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, hidupmu, kalaupun aku belum tidak yakin sama kuasa pemeliharaanku, itu sebabnya ketika saya berjalan dari hari ke hari, saya melihat pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Kita lihat kebun anggur yang pertama, Yesaya 5 ayat 4 sampai 7. Bagaimana kita hari ini menjadi kebun anggurnya Tuhan? Kenapa kita mesti terbentur dengan masalah? Karena Tuhan mau bentuk saudara. Jangan lari, tetap stay, tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Proses Tuhan ini pasti yang terbaik buat saudara. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk anggur supaya dihasilkan buah anggur. Hari ini mungkin saudara jadi memandangkan buah anggur yang dihasilkan asam. Kita pasti diproses Tuhan supaya saudara menghasilkan buah anggur yang baik. Ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang. Nah, ditebang itu sakit. Ditebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, ada kerugian, ada yang dihabiskan. Saudara lihat ya, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Lihat ya, sudah ditebang, dihabiskan, masih diinjak-injak. Saudara pikir ikut Kristus itu kadang-kadang untuk mengalami satu bentukan serupa dengan Kristus, tidak mudah saudara. Tapi nanti hasilnya kalau saudara bisa terbentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, wow, dia tidak pernah menahan hak orang benar. Dia menahan janjinya atas orang benar. Dia tidak pernah menahan hak warisnya buat orang benar sampai keturunannya. Asal kita lulus dulu. Ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Hari ini kalau belum ada hujan berkat, hujan pemulihan, hujan yang saudara harapkan, sabar, memang sengaja ditunda. Lihat ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Digantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran.
Itu sebabnya saya rangkum 3 hal hari ini. Kalau saudara lagi terbentur, ada penundaan Tuhan, tidak usah marah, stay tetap di dalam proses. Karena Tuhan mau kita semua ini lulus dalam ujiannya, bukan lari dari kenyataan, bukan lari saat dimurnikan dalam api, bukan lari saat melihat fakta makin hancur-hancuran. Tuhan tetap berpesan, stay di dalam proses, tinggal bersama dengan aku, engkau tidak akan mengalami kehancuran, justru aku lagi membuat hidupmu naik jadi kepala, berhasil, beruntung. Itu sebabnya hari ini tetaplah bertahan. Hasilnya apa saudara? 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu akan menebang yang jadi penghalang kita bertumbuh. Itu yang pertama. Ada banyak hal yang hari-hari ini saya dulu kalau tidak ditebang dengan proses, saya tidak bisa bertumbuh jadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin bisa bertumbuh untuk bisa berkhotbah. Saya cuma sebagai seorang ibu sosialita yang cuma sukanya dandan, sukanya arisan, sukanya shopping, sukanya jalan-jalan. Itu kegemaran hobi saya. Dari masalah itu semua hobi saya yang suka shopping, suka arisan, suka gosip, suka maki orang, sombong, semuanya ditebang saudara. Ya, itu yang pertama. Tuhan menebang yang jadi penghalang kita bertumbuh. Makanya kalau kepingin cepat lulus dalam proses, saudara harus tahu kelemahan saudara di hadapan Tuhan ini selama ini apa. Oh, mulutku suka maki pembantu. Oh, aku ini kalau dimaki orang aku tidak terima. Oh, aku ini suka iri hati. Aku ini serakah. Itu yang menjadi penghalang. Itu yang hari ini yang sedang Tuhan tebang dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Tuhan ya mengizinkan ada yang hilang, kerugian atau habis di dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan ada yang hilang ya. Kalau kita mau didandani jadi kebun anggur ya, itu pasti diizinkan ada yang hilang, ada kerugian, ada rasa sakit yang habis hari-hari ini. Mungkin dulu engkau punya rumahmu mewah, rumahmu besar, tapi hari ini karena sesuatu hal pandemi ini, ada sesuatu yang hilang, walaupun itu karena kesalahanmu. Percayalah, Tuhan tetap akan menjawab semua pergumulan hidup saudara itu secara tepat waktu. Kalau sampai hari ini yang hilang belum kembali, karena dia mau bentuk saudara terlebih dahulu. Saudara merasa sakit dengan kehilangan ini, tidak masalah, karena Tuhan punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah saudara di balik kesulitan hidupmu secara on time. Dia akan pulihkan ketika saudara dan saya lulus. Ketika saudara sudah dilihat dulu, anakku ini sudah jadi kebun anggur yang aku dandani cantik sekali. Dulu kebun anggurnya itu tidak bisa dinikmati, sekarang bisa. Itu sebabnya yang ketiga, Tuhan izinkan yang ketiga, keadaan musuh atau yang orang yang kuat menindas kita. Mungkin hari ini kita ada posisi disakiti orang, yang terlihat musuh di depan kita di atas angin, yang jahat sama kita, yang menfitnah kita, yang menusuk kita dari belakang, yang mengkhianati kita, terlihat hidupnya ada di atas angin. Saudara tidak usah marah. Saya mengucap syukur buat suami yang sudah menyakiti hidup saya bertahun-tahun. Itu sebabnya di awal saya sakit hati. Saya marah besar, saya benci dengan orang-orang yang berusaha merusak rumah tangga saya. Tapi ketika berjalannya waktu, saya hari ini bisa berkata, terima kasih buat perbuatan mereka yang menyakiti hidup saya. Hari ini saya didandani Tuhan menjadi kebun anggurnya yang bisa dinikmati banyak orang. Betapa saya mengucap syukur. Kalau hidup saya hari itu hanya sosialita, tidak disakiti orang, dicintai mati sama suami, dimanja terus, saya sombong, saudara. Saya tidak punya nilai, saya tidak kaya di hadapan Tuhan. Value, nilai saya di hadapan Tuhan hanya seorang Eli yang sosialita, tidak lebih dari itu. Dan itu tidak sama sekali membuat hati Tuhan disenangkan. Tapi ketika saya diproses Tuhan, ada orang yang diizinkan musuh, yaitu yang menindas hidup saya. Kelihatannya enak, bertahun-tahun kelihatannya happy, sementara saya disakiti. Tapi di situ saya mengucap syukur hari ini. Kenapa? Karena hidup saya di-upgrade sama Tuhan. Saya mulai
saya bentuk menjadi orang yang dulunya sombong, hari ini bisa rendah hati. Orang yang dulunya mulutnya suka maki-maki orang, hari ini mulut saya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang dulunya hidupnya hari itu cuman urusannya, pikirannya cuman shopping, mau beli apa, hari ini mulai mikirkan, Tuhan aku mau bawa jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Itu aja yang kita mau ya. Hasilnya apa saudara? Nggak usah takut. Itu tadi, Tuhan membentur kita lewat masalah. Hasilnya apa? Kebaikan. Ada keadilan. Nggak ada kelaliman. Yang ketiga, ada kebenaran. Betapa ngucap syukur hari ini hasilnya itu jauh lebih baik daripada saudara nggak dibentur-benturkan masalah, tapi saudara tidak dapat apa-apa. Hari ini pasti ada kebaikan. Orang tanya, Bu Eli, proses hidup itu mendatangkan kebaikan. Oh, sangat hidup saya dirubahkan, anak-anak saya dirubahkan, suami saya dulu yang benci orang Kristen hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kadang-kadang masih jatuh bangun, tapi saya tahu, percaya, pergumulan saya 15 tahun bahwa suami saya kenal Yesus hari ini sudah terbukti. Itu yang membuat saya yakin kalau suatu waktu kami berlima, saya 3 anak, suami, dan saya satu-satu dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, kita semua sudah selamat saudara. Kalau dulu saya punya ganjelan, ya apa ya Tuhan, suamiku baik, tapi kalau tidak terima Yesus, benci orang Kristen, tidak suka Tuhan Yesus, kan tidak selamat. Tapi hari ini saya punya sukacita yang besar karena saya tahu target saya adalah hidup kekal, bahagia, kaya di hadapan Tuhan selama-lamanya. Itu yang saya kejar. Yuk, yang kedua, bagaimana setelah kebun anggur? Makanya terbentur lagi, tidak usah kaget. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Lihat ya. Barang siapa ku kasihi. Nah, lihat ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Lihat saudara, ditegur, dihajar Tuhan, pasti lewat masalah. Ditunda jawaban doanya, ditunda nyamannya, ditunda pemulihannya. Itu bukan karena Tuhan itu tega, bukan karena Tuhan jahat. Firman Tuhan berkata, ku kasihi. Karena Tuhan mengasihi saudara, makanya ditegur, dihajar. Sebab itu relakan hatimu, bertobatlah. Relakan hatimu, ya sudahlah Tuhan, aku ngalami hari ini suamiku ya sampai selingkuh, saya tahu ini semua untuk kebaikan, untuk keadilan, kebenaranku. Aku percaya, saudara, ada berapa banyak orang yang sudah diproses Tuhan, tidak sadar-sadar, malah tidak bertobat, malah kompromi dosa. Saya banyak konseling ibu-ibu, sudah ditinggal suami selingkuh, pesan Tuhan apa? Relakan suamimu selingkuh, itu cuma sesaat, nanti akan kembali. Relakan tokomu sepi, engkau kena PHK. Nanti kalau sudah engkau bertobat, terbentuk, yang hilang itu loh pasti kembali. Nggak mungkin, kenapa? Karena aku itu nggak mau berhutang. Kuncinya relakan hatimu, bertobatlah. Tapi yang saya lihat waktu saya mengalami suami saya selingkuh, karena saya seorang ibu sosialita, ada banyak teman saya juga, beberapa orang ya, saya lanjutkan. Relakan hatimu, waktu itu teman-teman sosialitas saya mulai ajak gini, kamu ngapain bertahan dengan suami? Ya lebih baik dia laku, kita juga laku. Kita TTM aja, kan tidak ada orang tahu, suami juga tidak tahu, buat hiburan. Saudara lihat, ada banyak orang justru Tuhan mau bertobat, mereka malah kompromi dosa. Toko sepi, harusnya relakan hatimu dan bertobatlah. Ini tidak dipakai, malah cari jalan shortcut, jalan pintas, tipu sana, tipu sini. Itu sebabnya hari ini bentukan Tuhan tidak terjadi kalau saudara tidak relakan hatimu, tidak ada pertobatan. Saudara, hari ini Tuhan itu mengasihi kita semua. Dia itu mau beli berkat yang lebih, tapi yang jadi masalah, saudara tidak bertobat. Saudara cuman gini, ya sudahlah jalani proses, tapi ya kompromi dosa dikit-dikit. Lah gimana Tuhan? Lah hidup butuh makan, perut loh Tuhan. Ini saya tulang punggung.
Ada banyak orang ya, khususnya wanita pelakor, wanita tobat yang konseling sama saya, Bu Eli, saya itu ya kepingin keluar dari lembah dosa. Saya ya tahu ambil suami orang itu dosa, buat orang menderita. Tapi Bu Eli juga ngerti saya. Saya tanya kenapa? Saya ini tulang punggung, Bu Eli. Mama saya, adik saya, semua itu hidup saya yang hidupi. Rumah ini ya dibelikan Koko itu, Bu Eli. Lah kalau saya hari ini lepaskan Koko jadi sumber keuangan, mama, adik saya, ponakan saya, mau dikemanakan, Bu Eli? Jujur ini satu hal yang membuat kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan miris, saudara. Saya cuma berkata, Bu, jangan mempermalukan Tuhan hanya untuk urusan perut. Ibu ketika membela kebenarannya, ibu lari dari dosa seperti Yusuf, walaupun harus jalani penjara sesaat, tapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang membela kebenaran. Ibu jangan mempermalukan Tuhan hanya untuk urusan perut. Tuhan itu pasti memelihara ibu dan ibu dengan orang tua, adik, ponaan, sumber dari segala sumber itu tidak pernah kekurangan untuk memelihara ibu. Saya bilang gini, Bu, jangan pikiran ibu itu terlalu rendah memandang kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu jangan dipertaruhkan dengan urusan perut, harga diri. Kalau saya mempertaruhkan harga diri, siapa yang mau disakiti? Siapa yang mau diselingkuhi? Saya merasa saya masih muda, saya masih laku, saya bisa ambil kawin lagi, cerai, dan sebagainya. Pilihan itu banyak, saudara. Tapi buat hidup saya hari ini bertahan, bonyok, berdarah-darah, sakitnya di sana-sini. Tapi sekali-sekali saya tidak pernah mempertaruhkan kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hanya untuk urusan perut dan harga diri. Itu tidak akan pernah saya lakukan. Itu sebabnya hari ini, yuk kata kunci ini dipakai, saudara. Relakan hatimu, bertobatlah. Ketika dia mengasihi saudara, dan saudara rela bertobat, percayalah, apa sih yang gak bisa Tuhan berikan? Mau diberkati limpah, mau diberi apapun, hati Tuhan gak akan tahan. Waktu saudara bilang gini, ya sudah Tuhan, aku rela. Hari ini tokoku belum rame, enggak apa-apa Tuhan. Hari ini usahaku masih sepi, enggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku sudah berobat, aku sudah menjalankan firman-Mu. Aku percaya, kalau aku rela, aku bertobat, kasih Tuhan itu mau melindungi hidupku, keluargaku secara luar biasa. Jujur saya enggak kerja, saudara. Waktu suami selingkuh 3 anak. Waktu itu saya berkata, aku tidak bisa apa-apa loh Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Aku gimana melanjutkan hidup. Sementara tidak pernah kerja, otaknya on. Otak sosialita itu cuma mau beli apa, makan apa. Tapi Tuhan buktikan sampai hari ini. Apa yang hilang, itu Tuhan kembalikan lipat-lipat. Kenapa? Karena ketika standar Amin. Tuhan, relakan hatimu. Relakan hatimu dan bertobatlah. Di situ kemuliaan Tuhan terjadi. Amin. Yuk kita lihat Ibrani 12 ayat 10-11 ya. Saudara lihat ya, 3 anak saya satu sudah lulus sekolah Alkitab. Hari ini ya, doakan sebentar lagi saya juga mau mantu. Saudara ya, saya bersyukur Tuhan sudah kasih jodoh 3 anak saya. Makanya keturunan orang benar itu pasti dipilihkan orang yang terbaik ya. Kita tidak usah bingung dengan hidup ini. Dulu saya bingung. Yang penting relakan hatimu, bertobatlah, kasih Tuhan itu terhadap hidupmu, suamimu, anak-anakmu. Tuhan akan mengasihi mereka tanpa saudara minta. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan saya terima kasih loh buat 3 anak anugerah Tuhan. Di saat mereka hidup di dalam satu tekanan rumah tangga, lihat papanya seperti itu. Tuhan mengcover, melindungi, jagai anak-anak saya. Anak saya yang kecil hari ini jadi ketua OSIS, saudara. Sudah masuk sekolah yang universitas yang paling terkenal di dunia, nomor 3. Itu pun masih jadi ketua OSIS. Mamanya stres dulu. Tapi Tuhan itu tidak pernah menutup sumbernya untuk mempromosikan keturunan orang benar. Firman Tuhan berkata, keturunan orang benar itu akan mewarisi bumi.
Itu yang sedang digenapi buat saudara yang hari-hari ini. Relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau hidupmu tidak ada pertobatan, jangan mimpi hidupmu bisa dipromosikan Tuhan. Ya, jadi Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Lihat ya, dihajar, thank you proses, ini untuk kebaikan kita ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11, memang tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi setelah ditegur, dihajar, ya saudara tidak usah takut. Hari ini sudahlah, relakan hatimu. Kalau memang ditegur, bertobat, hidup hasilnya hidup kudus, hidup dalam buah kebenaran akan menghasilkan damai. Orang yang hidup kudus itu pasti damai. Kayak saya ditanya, Bu Eli gampang tidur? Oh gampang. Makan gampang, tidur gampang. Itu saya. Kenapa? Karena ketika hidup kita benar, damai kok. Walaupun disakiti, lihat suami mengkhianati hidup saya damai. Lihat dia misalnya, wanita yang menyakiti saya hidup di atas angin, saya hidup damai, tidak pernah ngiri saudara. Kenapa? Yang penting saya kaya di hadapan Tuhan. Orang mau bilang kasihan ya Bu Elia, suaminya sudah tidak cinta lagi, punya anak dicuekin, hari ini hidupnya kelihatannya ditinggal sama suami. Oh, tidak jadi masalah saudara. Hidup saya bukan dinilai apa kata manusia, karena manusia kalau bisa menilai saya cuma bisa kasih jempol, ciamik, Eli kamu bisa balas suami, tak acungi jempol. Tapi buat hidup saya hari ini, saya cari jempolnya Tuhan. Saya cari jempolnya Tuhan aja yang berkata, wow, Haleluya, itu salib, disakiti loh, tetap senyum sama suaminya, tetap ngampuni, tidak pernah balas selingkuh, tidak pernah balas TTM. Tuhan kasih jempol. Mungkin dalam hati saya, Tuhan, kamu kasih saya jempol, bukan hanya jempol tangan, kaki naik saudara. Kenapa? Karena dia kagum. Sudah tidak dijawab doanya, masih diproses. Oh, Bu Eli ini masih bisa ngampuni, masih bisa melayani Tuhan lagi. Loh, itu yang saudara kejar. Saya tidak cari jempol manusia. Manusia mau menghakimi saya hari ini, it's okay. Tidak apa-apa, yang penting saya dikasih jempol. Karena upah jempolnya Tuhan itu upahnya selamanya. Saya tidak cari perkenanan manusia. Yang saya cari kejar hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan, yaitu hidup kudus, hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Amin. Yang terakhir, yuk, ya, kebaikan. Kita buka ayatnya, ya. Hidup yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Mazmur 119 ayat 67 ya sampai 68 ya. Mazmur 119 ayat 67 sampai 68. Yuk kita baca. Sebelum aku tertindas, aku itu menyimpang. Lihat ya. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Banyak orang yang belum menghadapi masalah. Jujur, saya jadi orang Kristen sejak lahir. Waktu saya tidak ditindas sama suami saya, diselingkuhi, saya sombong, saya menyimpang ke kanan ke kiri. Oh, siapa saya? Saya dulu preman, saudara. Kalau ada orang berani ngatain saya di belakang, saya berani labrak. Saya ini jagonya labrak orang, saudara. Wajah saya kan kelihatan, wajah juteknya masih sisa. Kalau bukan karena Kristus ada di dalam hidup saya ini jahatnya, ketus, judes, sudah semua yang des itu milik saya semua. Tapi hari ini Tuhan bisa mengubah seorang wanita ya, yang saya sendiri, saya tuh kagum sama cara Tuhan ya. Saya berubah itu tidak langsung instan, saudara. Saya tetap berubahnya perlu progres. Tapi saya bisa penguasaan diri hari ini, minta maaf sama orang, itu sudah anugerah buat saya ya. Jadi sekarang lihat 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ya, lihat ya. Tuhan tetap baik, berbuat baik, dia mengajarkan. Hari ini saudara sedang diajar. Lewat masalahmu, lewat keuanganmu, saudara sedang diajar. 71.
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Hari ini dua hal, kalau hari ini dibentur masalah belum diselesaikan, tidak usah marah sama Tuhan, tidak usah lari, tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Hari ini pasti mendatangkan kebaikan. Saudara tidak usah takut, yaitu ada penindasan, ada tekanan, itu semuanya kebaikan buat saudara. Supaya hidupmu tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Hasilnya apa saudara? Yaitu tadi, tidak menyimpang, belajar ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa saudara? Lewat jalan yang sempit, sesak, pikul salib, mati bagi daging, hidup dalam roh. Mati bagi dosa, hidup dalam roh, pikul salib, jalan yang sesak. Itu yang kita jalani hari ini. Kenapa? Karena pintu yang sempit, jalan yang sempit, itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita mau hidup jalan tol terus, tidak ada tantangan, nyaman-nyaman terus, nanti lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, tahu-tahu saudara sudah ada di ujung maut. Lebih baik hari ini kita berlomba-lomba ikut Tuhan, bukan karena cepat selesai masalah, cepat kaya, cepat kejar target setoran, bukan itu. Sekali lagi, kalau saudara datang hari ini bergabung di menara doa ini hanya untuk kejar berkatnya Tuhan, memuaskan dagingmu, kejar dipulihkan, doaku dijawab, saudara salah besar. Saudara tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau datang sama Tuhan, Tuhan, aku punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Aku mau ikut doa, aku mau dengar firman, itu yang akan menjadi kekuatan saya, supaya saya waktu terbentur masalah, penundaan jawaban doa dengan keadaan yang makin sulit, saya mau melalui firman Tuhan, saya dibentuk karakter Kristus. Saya mau berubah. Saya mau merelakan hati saya, ya sudahlah, yang nyaman, yang dulu jadi penghalang saya, yaitu saya itu dulu kalau dikasih nyaman, saya itu lupa Tuhan, saya cuma ingatnya uang, yang saya kejar rumah mewah, yang saya kejar mobil, yang saya kejar suami cinta. Kalau selama ini cuma itu, dan hari ini Tuhan izinkan itu hilang, Tuhan izinkan itu ngalami masalah, rela saudara, ya, relakan hatimu. Yang penting ya sudah, Tuhan aku rela kok dibentur-bentur, rela. Yang penting aku mau terbentuk dengan pertobatanku. Aku tidak mau jadi manusia yang bebal. Yang penting hari ini lewati proses. Makin lama proses nggak apa-apa, nanti saudara akan lihat makin lama proses, hasilnya makin spektakuler, hasilnya makin luar biasa. Kalau proses itu cepat, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi semakin saudara hari ini berkata, Tuhan bentuk aku supaya terbentuk karakter Kristus, izinkan dia punya waktu, izinkan dia punya cara. Tuhan yang tahu, lebih tahu mana sih yang hambat pertumbuhannya, mana sih yang jadi penghalang hidupnya, ya, hatinya itu masih melekat di mana, Tuhan tahu loh, hari ini hatimu melekat di mana, tidak bisa dibohongi. Saudara mungkin kalau berdoa nangis-nangis, ada banyak orang yang saya lihat doanya nangis waktu penyembahan sampai yang namanya ingus keluar semua. Kalau coba saudara teliti hati saudara, saudara nangis-nangis karena saudara kangen sama Tuhan, saudara haus sama Tuhan, enggak. Ada banyak orang nangisnya gini, ingat maki-makian mertua, Tuhan sakit hatiku, tadi aku dikatai anjing babi, Tuhan aku sakit. Ingat hutang, Tuhan besok hutangku ya apa ya Tuhan, besok aku makan apa Tuhan. Ada banyak orang nangis dan dia mau bertobat, cinta Tuhan enggak, tapi nangisi masalah. Hari ini yuk kita mau berdoa tahun 2002, kita serahkan hatimu dan taubat, atur beralih sampai harap, ambil tuh di dalam daging. Tidak pernah ngomong itu saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau sampai hari ini duri itu masih belum berlalu dalam hidup saya terlalu yakin Tuhan lagi bentuk saya menjadi emas yang makin murni. Saya bukan daging saya, roh saya dipercantik, hidup saya semakin berkenan, kekudusan, kebenaran. Ya, saya sudah selesai. Yuk kita berdoa. Maaf,
Soalnya saya ini lagi masa karantina, sudah selesai hari ini ya, mungkin wifi-nya agak tidak stabil ya, tapi tidak mengurangi pengurapan. Dari tadi suara saya jelas semua ya, yang saya tadi jelas ya Fran, ya puji Tuhan, saya sudah selesai, saya percaya ya, kita semua jadi anak Tuhan yang semakin kuat ya. Badai boleh terus berlanjut, tapi percayalah, semakin saudara dibentuk dalam badai, saudara semakin mengenal, mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Yuk kita mau berdoa ya. Mungkin ada pertanyaan. Saya sebentar lagi izin live ya Pak Gembala, karena saya mau check out. Ini sudah di telepon juga ya, saya sudah selesai Mas. Ya, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya tunggu ya, sambil nanti kita doa penutup. Saya tutup firman dulu. Ada pertanyaan mungkin? Saya serahkan sama host. Silakan doa aja kamu. Ibu-ibu, tanya Bu. Ya, ada pertanyaan itu ya. Kalau suami kawin lagi gimana? Kalau suami sudah kawin lagi enggak apa-apa. Saya banyak lihat beberapa orang yang konseling sama saya juga sudah dipulihkan, walaupun sudah dicerai loh, ya. Bahkan mereka sempat dicerai 2 tahun, balik mereka pesta lagi, ya. Karena gini, walaupun dunia bisa menceraikan, manusia bisa menceraikan. Kalau iman kita berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, dan itu jadi iman ibu terus. Suatu kali Tuhan pasti nantikan sesuatu yang memang itu milik kita, kecuali ibu kawin dengan suaminya orang. Nah, itu kalau suami itu kembali sama istri pertama, ibu tidak boleh mengharapkan, karena itu memang ibu juga ambil suami orang. Tapi kalau itu pernikahan yang mula-mula dan itu memang suami menjadi milik yang diberkati awal, tidak akan pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Milik kita ya. Saya kalau sering konselingi ibu-ibu ya, tolong dibaca chatnya. Ada banyak ibu-ibu itu yang bilang, saya bilang gini Guyon, sudahlah percayalah, izinkan suamimu cari dealer-dealer lainnya, nanti padanya dealer resminya ya pasti akan kembali, tidak mungkin enggak ya. Tadi pertanyaannya Fran, kalau suami kita balik lagi ke kita, apakah bisa diterima lagi, begitu katanya? Harus pernikahan mula-mula, terimalah. Saya melihat beberapa orang yang sudah dipulihkan Tuhan itu anggur manisnya luar biasa. Kenapa? Karena pertobatan masing-masing dari hati. Yang satu hatinya sudah dipulihkan, yang suami sudah dipulihkan. Sehingga kalau pertobatan dari hati itu anggur manisnya lipat-lipat, saudara. Ya, jadi terima aja Bu, ndak usah bingung, karena ketika kita rela, ya bukan kita terima enak. Ada banyak ibu-ibu gini, kok enak, waktu hidupnya masih nyaman, masih kuat, sehat ya. Saya pernah konseling ibu yang dikembalikan suaminya dalam keadaan stroke, saudara, stroke, bangkrut. Ya, saya cuma bilang gini, sudahlah, Tuhan lihat hatimu. Kalau engkau bisa terima dia, walaupun kelihatannya kita sampah, kelihatannya kita habis manis sepadi buang keset, kok enak, biar menderita. Jangan seperti itu. Kita ini punya karakter Kristus. Terima dia apa adanya, seperti Kristus terima kita apa adanya. Percayalah, ibu ini terima suaminya sampai suaminya meninggal. Saudara tahu apa yang Tuhan bayar? Anak-anaknya diberkati Tuhan secara luar biasa. Anak-anaknya cari jodoh, pekerjaan, semua Tuhan berkati, termasuk ibu ini sampai tua pun hidupnya damai sejahtera. Untung sebenarnya waktu kita menerima sesuatu yang sampah, saudara perlu tahu, ini kata kunci, itu kesempatan emas. Saudara jangan pikir dunia berkata bodoh, kamu kok mau habis manis, habis gitu sepadi buang, setelah dibuang kamu diminta untuk terima dia yang sudah habis-habisan. Bodoh. Tapi justru ini kesempatan emas. Ketika saudara ambil kesempatan emas ini, saudara akan menerima emasnya surga. Tidak main-main, saudara, sampai keturunan. Tuhan Yesus memberkati ya.